Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hakikat Manusia. Tidak lupa akan saya sampaikan bagaimana keterkaitan akan potensi manusia terhadap kekacauan yang terjadi pada hari ini. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe dan memberikan like terhadap video saya kali ini. Oke, langsung saja. Pada dasarnya, manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama, bashar. Yang kedua, insan. Yang ketiga, annas. Kita mulai dari yang pertama, bashar. Bashar berasal dari kata bashar, yang artinya manusia. Biasa disebut human being, manusia yang sekedar ada. Dalam bahasa Arab, manusia yang diistilahkan dengan kata ini berarti manusia biasa, tidak memiliki kesaktian apapun. Ia cenderung diam dan menerima apa adanya. Kehadirannya tidak membawa angin perubahan apapun. Kata Nabi, ia bukan tipe ideal, sebab tidak mampu membawa manfaat bagi orang lain. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya tidak berefek. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan untuk menceritakan sesuatu yang datar dan biasa-biasa saja. Qul innama ana basyarun. Ungkapan ini menyiratkan bahwa Nabi adalah manusia biasa. Bedanya hanya ia diberikan wahyu. Kata ini lebih merujuk pada manusia biasa yang diliputi unsur-unsur hewani, semisal kenyang, lapar, kantuk, dan lain-lain. Dari kata bashar tadi, jika kita mengkaitkan dengan problematika yang terjadi pada saat ini, bahwa manusia hanyalah makhluk biasa yang tidak memiliki kesaktian apapun. Manusia hanyalah menerima segala bentuk ketetapan yang tengah menimpa dirinya. Ia tidak mampu melawan segala bentuk takdir Tuhan yang diberikan kepadanya. Bayangkan saja, hanya dengan makhluk kecil yang tak kasat mata, manusia tak mampu melawan. Ia hanya bisa berharap, mengeluh, dan berangan-angan. Tingkat ketegangan manusia dan rasa takut yang dialami pada saat ini menjadi bukti bahwasannya manusia perlu pertolongan, dan salah satu yang mampu menjadi penolong bagi manusia hanyalah mereka yang percaya adanya Tuhan Rabb semesta alam. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai makna insan. Insan, sepintas kata ini maknanya sama dengan bashar, artinya manusia. Namun pada hakikatnya berbeda. Insan adalah makhluk yang menjadi, yang selalu berproses human becoming. Jika bashar bersifat statis, insan memiliki karakter bergerak dinamis menuju arah kesempurnaan. Berarti insan adalah menjadi bukan sekedar ada. Keberadaannya akan membawa manfaat bagi orang lain. Menjadi adalah proses bergerak, maju, mencari kesempurnaan, dan merindukan keadilan. Tipe insan ini adalah tipe manusia ideal. Kata insan mengandung makna spirit ketuhanan, karena ia adalah manusia yang bercita-cita agung. Dalam kitab Mantik Logika disebutkan, Al-insan huwa hayawan al-natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Ingat, yang dipakai adalah istilah insan, bukan bashar. Mengenai istilah insan, tentunya manusia paham bahwa yang dibutuhkan manusia sekarang adalah usaha untuk mencapai kebahagiaan bersama. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, istilah insan mengacu pada proses bergerak, maju, mencari kesempurnaan, dan merindukan keadilan. Jadi intinya, untuk menjadi sesosok manusia yang ideal, perlu yang namanya usaha. Karena memang manusia dalam konsep ini adalah makhluk yang mampu berpikir.
Oleh sebab itulah Tuhan telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan agar manusia mampu menggapai harapan yang agung. Selanjutnya mengenai An-Nas. Kata ini merujuk pada arti manusia secara luas, bukan sekedar individu. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris people yang berarti rakyat. Dalam konteks sosiologis, kata ini berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial. Karena itu, kata bashar dan insan adalah kata yang merujuk pada kata An-Nas. Tuhan menyebut dirinya sebagai Robbi An-Nas, yang mengatur manusia, Robbi al-Bashar dan al-Insan. Mengapa hal demikian? Sebab ia lebih bersifat general dan tidak memihak. Bagi pegiat gerakan sosial, kata ini diletakkan sebagai faktor utama dalam transformasi perubahan sosial dan sering disandingkan dengan kata ummah yang berarti bangsa, nation, atau masyarakat, community. Ketiga kata tadi berkaitan dengan hakikat dalam diri manusia. Kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang yang semakin hari semakin mengarah pada kemerosotan ekonomi, maka perlu kiranya manusia melakukan suatu gerakan atau usaha yang mampu memberi perubahan bagi bangsa. Terjadinya wabah penyakit yang melanda suatu negeri haruslah menjadi perhatian tersendiri bagi setiap individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena Tuhan menciptakan manusia tidak untuk disia-siakan, melainkan manusia tercipta agar ia senantiasa melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Manusia memiliki akal, manusia memiliki nafsu, dan manusia memiliki hati. Itulah sebabnya mengapa manusia adalah sesosok makhluk yang ideal. Sebagai makhluk yang ideal, kekacauan yang melanda suatu bangsa dan menimpa masyarakat serta orang-orang yang ada di dalamnya tentunya menjadikan manusia sadar akan kelemahan dan kekurangan yang ia miliki. Maka dalam perkara ini diperlukan dorongan dalam melawan kekacauan yang menimpa bangsa ini untuk kita rubah menjadi bangsa yang stabil, aman, dan makmur. Dan juga diperlukan usaha yang keras dari setiap individu untuk membawa perubahan menuju tatanan dunia yang harmonis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.